Bab 19. Memberi perhatian. Rasa sakit kepala langsung menyerangnya saat Jero bangun keesokan paginya. Ia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. "Sudah bangun, Kak?" Jero menoleh ke arah suara. Ternyata Gianni ada di dalam kamarnya. Dari pintu walk-in closet yang terbuka, kelihatan kalau Gianni sedang mengatur pakaian. Jero bangun sambil memegang kepalanya. Ia duduk dan bersandar di kepala ranjang. Tak lama kemudian Gianni keluar dari walk-in closet, menutup pintunya kembali lalu mendekati Jero. "Kepalanya sakit, Kak." Jero hanya mengangguk. Gianni mendekat dengan sebuah botol minyak di tangannya. "Kamu mau ngapain?" tanya Jero bingung. "Membantu mengurangi sakit kepalamu, Kak." Gianni duduk di samping Jero. "Ayo Kak, baringkan kepalamu di pahaku," kata Gianni sambil menepuk paha Gianni yang terlihat mulus menggoda. "Aku takut tergoda sama aku." "Siapa takut?" Jero langsung membaringkan kepalanya di atas paha Gianni. Gianni menuangkan minyak di tangannya lalu mulai memijat dahi Jero. "Mama tadi datang membawakan barang-barang milik kakak dari apartemen. Ia juga memberikan minyak ini. Mama tahu aku mabuk." Jero mendongak. Sialnya pada saat yang sama Gianni sedikit menunduk membuat gunung kembarnya semakin dekat dengan wajah Jero. Cowok itu menelan salivanya membayangkan apa yang ada di balik kaos Gianni. Ia sudah pernah melihatnya, bahkan sudah pernah menyentuhnya. Tangan Gianni begitu lembut memijat kepala Jero. Jero merasakan kalau kepalanya mulai terasa ringan. "Aku dan Mama janjian mau ke apartemen kakak pagi ini. Jam 7 Mama sudah menunggu di sana dengan 2 orang pelayan dan 2 sopir. Namun karena aku bilang gak bisa ninggalin kakak makanya hanya Mama dan para pelayanannya yang beres-beres." Gianni mengakhiri pijatannya di kepala Jero. "Duduk Kak dan buka bajunya. Aku mau memijat punggung kakak." Jero menurut. Sungguh ia suka dengan sentuhan Gianni di tubuhnya. Tangannya mulai membuka kancing piyamanya. "Kamu yang mengganti baju aku?" tanya Jero. "Siapa lagi Kak?" "Terima kasih ya. Pasti aku merepotkan kamu semalam ya." Jero memegang tangan Gianni dengan tatapan penuh ketulusan. Gianni menarik tangannya dari genggaman Jero. "Bukan soal merepotkannya, Kak. Tapi sungguh aku tak tahan dengan bau minuman dan bau muntahmu. Lain kali jangan mabuklah. Kakak kan sarjana, sudah sampai S2 lagi. Seharusnya punya pengetahuan lebih dari orang lain. Punya pekerjaan yang baik, seharusnya dihargai. Memangnya kalau ada masalah harus diselesaikan dengan alkohol?" tanya Gianni lalu mulai memijat punggung Jero. Kata-kata Gianni seperti sembilu yang menusuk tajam sampai ke kedalaman hati Jero. Ia tak menyangka kalau gadis ini begitu bijaksana dalam berkata-kata. "Sudah selesai Kak, biarkan minyaknya meresap sampai 1 jam baru kakak bisa mandi. Kalau sudah lapar, aku sudah menyiapkan makanan di bawah. Jangan lupa telepon Mama." Gianni membereskan botol minyak yang ada. "Di atas nakas ada obat. Minumlah supaya sakit kepalanya tak berkepanjangan." Gianni pun meninggalkan kamar Jero. Saat mendengar suara pintu yang tertutup, Jero segera turun dari tempat tidurnya dan mengambil obat yang sudah disiapkan Gianni di atas nakas. Ia kemudian menelepon Mama Sinta. "Halo, Ma." "Jero, kok mabuk sih? Kamu ada masalah di kantor? Apa Papa memberikan kamu banyak pekerjaan?" Terdengar suara lembut Mama Sinta. "Gak, Ma. Aku hanya terlalu asyik saja dengan teman-temanku sampai lupa waktu karena terlalu banyak minum." "Jer, kasihan Gianni. Baru saja pindah dan kau sudah meninggalkan dia sendiri. Kalian kan masih pengantin baru. Kapan Mama punya cucu jika Gianni selalu kau tinggalkan?" "Oke, Ma. Ya sudah. Kamu istirahat saja ya." "Oke, Ma." Jero memutuskan sambungan telepon. Perutnya sudah berbunyi minta diisi. Ia ingat kalau tadi malam tak sempat mengisi perutnya. Ia pun segera turun ke bawah. Lantai 1 tampak sepi. Jero segera menuju ke ruang makan. Membuka penutup saji. Makanan yang disiapkan Gianni membuat perutnya sangat lapar. Ia pun segera menikmati makan siangnya dengan lahap. Selesai makan, Jero berjalan ke arah teras belakang. Dilihatnya Gianni sedang tertidur di atas kursi panjang yang ada di sana. Tiupan angin danau yang sejuk pasti membuatnya mengantuk. Di dada gadis itu ada sebuah buku. Jero mendekat dan membaca judul buku itu. Ternyata sebuah novel dalam bahasa Inggris. Kalau dibaca dari judulnya, itu adalah novel detektif. Jero tersenyum. "Aku tak menyangka kalau gadis rumahan yang hanya lulus SMA ini bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Dia juga cerdik dan punya banyak akal untuk menjebakku. Apakah karena dia senang membaca novel ini?" "Sudah puas menatapku?" tanya Gianni membuat Jero memekik kaget karena gadis itu masih menutup matanya. "Kamu mimpi atau? Kok bisa tahu aku ada di sini?" Gianni membuka matanya. "Dari bau minyak yang kupakai memijatmu tadi, Kak." Gianni duduk sambil menatap Jero. "Sedang mengagumi aku yang tertidur ya?" Jero pura-pura tertawa. "Rasa percaya dirimu memang terlalu tinggi ya." Masih dengan senyum manisnya Gianni berdiri.
Mandilah, Kak. Setelah itu tidurlah lagi agar mendapatkan tenaga ekstra karena tadi sekretarismu Sally mengirim berkas-berkas yang harus dibaca hari ini karena besok harus dipresentasikan. Aku sudah menaruhnya di ruang kerja kakak. Sekarang aku mau tidur dulu. Semalam aku tidurnya jam 3 pagi karena harus membersihkan bekas muntahan kakak di teras depan dan di kamar. Aku akan bangun untuk memasak makan malam nanti. Giani melangkah menuju ke kamarnya. Setelah Giani tidur, Jero pun memutuskan untuk mandi dan setelah itu ia tidur juga. Jam 5 sore, Jero bangun dan segera turun ke bawah. Dilihatnya Giani sudah berada di dapur. Rambutnya diikat satu. Ia mengenakan daster rumahan dengan tali spaghetti. Lagi-lagi penampilan Giani membuat Jero harus memalingkan wajahnya sungguh menggoda untuk disentuh. Hai, Kak, sudah bangun. Jero hanya mengangguk. Ia segera menuju ke ruang kerjanya yang ada di dekat tangga. Jero senang karena Mama Sinta menyiapkan ruang kerja untuknya. Ia segera membuka file yang dikirimkan Sally. Setengah jam kemudian Giani datang sambil membawakan segelas kopi. Bau kopi itu membuat Jero tak tahan untuk menoleh ketika Giani meletakkan gelas yang berisi kopi tersebut. Terima kasih, kata Jero, tulus. Giani hanya mengangguk lalu segera meninggalkan ruang kerja Jero. Saat Jero menikmati kopi itu, ia sungguh merasa sangat enak. Giani memang pintar membuat kopi jenis apa saja. Jero harus jujur mengakui keahlian Giani. Pukul 8 malam, Kak, apakah sudah selesai? Tanya Giani. Jero menoleh ke arah pintu. Ia langsung menelan salivannya melihat penampilan Giani dengan gaun berwarna biru muda. Gaun yang sangat tipis dan panjangnya di atas lutut, menampilkan lekuk tubuh gadis itu yang sangat indah. Kenapa memangnya? Tanya Jero lalu kembali melihat berkas-berkas yang ada di tangannya. Sungguh Jero tak mampu melihat Giani terus. Makan malam, yuk, nanti kakak sakit mah. Sedikit lagi, kau makanlah lebih dulu. Aku akan menunggu kakak di meja makan. Giani langsung berlalu dari depan pintu. Ya Tuhan, apa ini? Sampai kapan aku harus bertahan dari godaannya? Jero kembali konsentrasi pada pekerjaannya namun ia tak bisa. Akhirnya ia menuju ke ruang makan. Giani langsung menyiapkan makanan untuk Jero di piring dan sudah ada di depan Jero. Setiap gerakan Giani membuat hati Jero merasa bergetar. Entah mengapa gerakan tangan, tubuh dan kepala gadis itu selalu membuat Jero merasa ingin menyentuhnya. Selesai makan, Jero bermaksud akan ke kamarnya saja namun bunyi barang pecah membuatnya menoleh ke arah Giani yang sedang mencuci piring. Ada apa, Giani? Giani berbalik dengan tangan yang sudah berlumuran darah. Tanganmu kenapa? Pekik Jero panik. Tertusuk pecahan gelas, Kak. Mana yang tertusuk? Jari telunjukku. Jero secara spontan langsung memasukkan jari telunjuk Giani ke dalam mulutnya dan mengisap darah yang ada tanpa rasa jijik. Giani terkejut, namun ia membiarkannya. Tak lama kemudian Jero mengeluarkan telunjuk Giani dari dalam mulutnya. Ia membawa jari Giani dan diletaknya di atas kran lalu mencucinya. Setelah itu ia mengambil tisu dan mengeringkan jari Giani. Darahnya sudah berhenti, kata Jero lalu melepaskan tangan Giani. Kak, Giani mencium bibir Jero. Makasih, Kak. Giani segera berbalik untuk melanjutkan pekerjaannya, namun Jero justru menahan tangannya dan menarik gadis itu untuk ada di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat bahkan napas mereka terasa di wajah masing-masing. Ada apa Kak? Tanya Giani sok berani walaupun deburan jantungnya sungguh sangat cepat. Jero tak menjawab. Dengan sangat lembut ia mendekat, tangannya menyusup di belakang tengkuk Giani dan mendorong kepala gadis itu untuk semakin dekat dengan bibirnya. Aku ingin menciummu, kata Jero lalu segera menyesap bibir Giani dengan lembut. Dengan keahliannya, Jero memaksa Giani untuk ikut membuka mulutnya agar ciuman itu menjadi semakin dalam. Giani terkejut saat tangan Jero menarik resleting gaunnya secara perlahan. Haruskah Giani menolaknya? Atau menerimanya?